Pemirsa, ini saya sedang berada di ladang ini. Ini ladang milik Bapak Prado. Bapak ini di sini menanam bawang ini, pemirsa. Bawang ditumpang sari dengan ini apa namanya? Daun sop, pemirsa. Oke, pemirsa, untuk selanjutnya kita bertanya ke Bapak Prado ini ya tentang ladangnya ini. Pak Prado, Iya Pak. ini ladang Bapak ini nanamnya hanya ini aja Pak? Ya seperti inilah, ini daun bawang, tumpang sari dan sop, sama tumpang sarinya sama selada romen ini. Selada apa nih Pak? Selada romen. Romen. Ya. Oh, ini bibitnya impor atau gimana Pak? Lokal. Lokal ya. Lokal dari Brastagi ya Pak? Ya. Dia bedanya dengan selada yang lain gimana Pak? Ini teksturnya lebih renyah dia. Lebih renyah. Ya, lebih renyah. Oh, kalau untuk harga jual Pak dengan selada biasa? Udah tinggian inilah. Tinggian ini ya Pak ya. Berarti Bapak bekerja di ladang dengan ibu berdua gitu? Iya, kadang ada teman gitu nantinya. Pak, perawatan bawang ini susah nggak Pak? Susah Pak. Kita ini panen daun ini. Oh, bukan panen apa bawangnya Pak? Enggak. Kita panen daun ini dah. Sebagian udah bisa dipanen. Oh, berarti kalau dia panen daun itu bawangnya belum jadi ya Pak ya? Belum bulat dia. Masih kecil. Oh, pemirsa, rupanya Bapak Prado ini beliau di sini menanam bawang ini kan pemirsa, bukannya di apa ya? Bukannya dipanen bawangnya, tapi daunnya gitu loh. Berarti bawang yang ini untuk bibit ya, Pak? Ya, ini untuk bibit. Oh, pemirsa, inilah dia bibitnya ini. Nah, ini bibitnya lagi dijemur ini. Dijemur dulu biar agak kering ya, nanti baru diturunkan ke lahan gitu ya, Pak ya? Ya. Oke, kita jalan-jalan lagi kemari, kita lihat pemirsa yuk. Nah, ini berarti yang ukuran kayak gini udah bisa dipanen, Pak? Iya, udah bisa dipanen. Oh, berarti dia dicabut semua gitu ya, Pak? Ya. Pak, ini kalau dari tanam mulai dari bibitnya itu sampai siap panen gini berapa lama, Pak? Umurnya gitu? Iya, umurnya. Palingan 45 hari. 45 hari sebulan lebih ya, Pak ya? Ya. Per kilonya berapa dijual nih, Pak? Ya, nggak tentu, Pak. Rata-rata di pasaran, Pak? Kadang bisa 20, kadang bisa 15.000 gitu. Oh, Bapak nolak dari sini lah gitu ya, Pak ya? Iya. Kalau untuk selada yang Bapak bilang tadi ini? Romen itu? Itu juga nggak tentu, lihat pasarannya juga. Sekarang pasarannya di 14.000. Harganya tinggi ya, Pak ya? Terus kalau selada ini, Pak, dia pakai biji nanamnya? Ya, disemai. Disemai ya? Disemai. Dia bijinya seperti selada biasa. Oh, mulai semai sampai dia siap panen berapa bulan? Sama ini, paling lama 40 hari. 40 hari, Pak ya? Udah bisa panen. Cuman kalau perawatannya ini, Pak, ini kayak mulsa ini udah siap panen kan nggak perlu dibongkar ya, Pak ya? Nggak, masih bisa dipakai. Langsung masuk bibit baru ya, Pak ya? Ya. Pemupukannya langsung dicor atau gimana nih? Tergantung cuaca, Pak. Kalau dia ada kemaraunya kita cor, kalau musim hujan ya kita tabur. Oh, pemirsa, rupanya kita bertani itu nggak bisa asal-asalan gitu ya, pemirsa ya. Jadi ada tekniknya. Kalau musim penghujan itu pupuk itu ditabur aja gitu ya. Tapi kalau musim kemarau pupuknya menurut Bapak Prado dia sistemnya cor gitu loh. Jadi sekalian ada kayak pengairannya gitulah. Jadi lembab dia ya, pemirsa ya. Nah, pemirsa, ini yang di depan saya ini kalau nama umumnya ini namanya apa? Loksio ya, Pak ya? Loksio. Tapi kalau apa dibilang di sini di daerah sini bawang bata. Bawang bata. Gundera gitu. Oh, bawang bata atau gundera pemirsa ya. Jadi dia pun aromanya kayak bawang juga ya, Pak ya? Beda. Beda ya? Beda. Ini lebih menyengat gitu. Iya, lebih menyengat. Oh. Berarti ini Bapak pun hanya jual daun ya, Pak? Cabut semua. Ini cabut semua. Dia orang itu kan ada bawangnya di bawah? Ya, konsumen pergunakan sama daun ini, sama apa aja. Biasanya ini, Pak, digunakan orang itu masak apa, Pak? Sop atau apa? Ya, kalau setahu saya untuk arsik. Bibitnya dari bawangnya juga ya, Pak ya? Ya, bibitnya ini, anakannya ini. Anaknya kita pisah nanti, kita bagi lagi. Umurnya pun sama nih, Pak, 45 hari juga? Enggak, ini jauh, Pak. Ini dia 100 hari. Hampir 100 hari, berarti 3 bulan lebih juga ya, Pak ya? Harga jual ini lebih mahal, Pak? Bukan, ini sekarang masih 10.000 per kilonya. Pemirsa, rupanya ini yang dinamakan dengan bawang bata ini, pemirsa. Ini masa penanamannya lebih lama lagi loh, ini lebih kurang 100 hari ya.
Jadi dibanding dengan bawang yang tadi itu lebih cepat 45 hari gitu ya. Untuk perawatan pupuknya sendiri Pak sama aja ya berarti Pak ya? Nggak ada bedanya dengan bawang itu ya? Beda sedikit. Beda sedikit. Di Ini sana- lebih prioritas atau gimana? Ini lebih prioritas untuk apa? Biji, untuk umbinya. Oh, Itu pupuknya untuk daun gitu. oh iya iya ya. Berarti ini lebih fokusnya ke NPK ya Pak ya? Ya, Kalau itu urea aja udah bisa ya? Iya. Karena dia kan butuhnya N aja ya Pak ya, nitrogen. Bapak di sini nggak menerapin apa Pak? Semi organik? Nggak ya Pak ya? cuma pakai kimia. Kenapa nggak mau pakai Pak? Cuma pakai kimia aja Pak, repot. Oh, sebenarnya Bapak kalau kombinasikan sama semi organik lebih bagus sih. Tanahnya pun tetap terjaga, apanya humusnya gitu Pak. Mikrobanya pun tetap aktif, tanah ini hidup. Ya kalau mau pakai kimia sih nggak apa-apa, cuman maksudnya ada kombinasi jadi tetap hidup. Ini bukan yang ngajarin Pak ya, Iya, cuman iya, iya. saran Masukan gitu, ya. masukan ke Bapak gitu. Boleh. Jadi tanah ini pun kedepannya Bapak mau mengolah tanah ini pun nggak begitu apa gitu. Maksudnya tanah ini nggak begitu keras, mati dia. Iya. Karena efek pupuk kimia ini pun dia kurang bagus ya ke tanah ya Pak ya. Biasanya kan kalau pupuk apa organik ini Pak, itu biasanya kita racik sendiri. Oh, racikan sendiri. Pakai mikroba gitu loh. Mikroba itu contohnya bisa kita dapat dari IM4. Bapak tahu IM4? Oh, dari bakteri. Bakteri IM4, atau kalau misalkan Bapak di sini agak susah membeli IM4 bisa pakai Yakult. Yang sering kita minum itu. Ya. Nah, di dalam Yakult itu kandungan bakteri mikrobanya itu hampir sama dengan IM4. Cuman IM4 dia lebih lengkap lagi bakterinya gitu Pak. Jadi Lactobacillus atau segala macam pun ada di situ semua. Nah, jadi Bapak itu kayak Bapak ada daun-daun busuk atau sayur-sayuran busuk atau apa, Bapak fermentasi ke situ bagus sekali Pak itu. Ya. Iya, jadi mikroba itu makin menyebar, dia menghancurkan hasil Itu fermentasi. pemakaiannya gimana? Dikocor? Dicor boleh, Oh. disemprot bisa, tapi kalau Bapak semprot harus saring Pak, kalau nggak nojelnya pada sumbat semua. Iya. Jadi kalau dia disemprot itu lebih bagus sih, dia langsung penyerapan ke Tanah ya, daunnya. ke daun. Kalau bisa pas kayak gini nyemprotnya, jadi dia langsung diserap gitu. Kan fotosintesisnya apa ini tanaman kan kebanyakan dia di jam-jam siang ya Pak ya. Iya. Itu kalau dia dikombinasikan bagus sih Pak untuk tanah ini. Jadi kimia itu merespon dia cepat. Nah, si organik ini dia menjaga tanahnya juga gitu. Oke. Nanti kita coba. Sebenarnya kalau konsep kayak gitu lebih bagus, malahan lebih irit. Iya. Iya. Karena banyak di sini saya lihat nih bekas-bekas apa bisa juga difermentasi gitu. Daun-daun ini ya. Kan tentunya ada yang busuk juga ya Pak ya. Iya. Berarti Bapak di sini cabai nggak ada tanam ya Pak? Sini apa? Karena lokasi ini anginnya kencang nih, muter anginnya di sini. Cabai kan nggak suka itu. Goyang itu daunnya, akarnya ya kayu. Kalau untuk hamanya di sini banyak nggak Pak? Hama cabai. Entah bawang gitu. Bawang ini kan yang paling kita takuti jamur ya Pak ya, jamur akar ya. Iya, kadang ini apa seperti kutu-kutu itu. Jadi Bapak ini pakai pestisida juga ya Pak ya? Pakai Fungisida pakai Pak? pakai fungi, pakai instek, pakai pestisida. Biayanya pun sekarang pupuk mahal ya Pak ya? Pupuk, semprot apa biaya spray-spraynya mahal semua. Pupuk sekarang Pak, pupuk subsidi untuk petani nggak ada lagi ya Pak ya? Ada juga ya? Itu dari kelompok tani. Dari kelompok Itu tani? pun yang dapat cuma itulah, seperti yang dapat poska. Cuma dapat poska. Pemirsa, nah kendalanya petani ya seperti Bapak Prado ini pemirsa itu umumnya semua di pupuk ya, pupuk dan itulah apa namanya pestisida gitu ya pemirsa. Jadi untuk saat ini memang harganya sangat melangit gitu ya. Jadi terkadang kita itu kasihan ya dengan petani-petani seperti ini ya. Mereka ini menjual hasilnya ini pemirsa itu tidak tetap gitu maksudnya harganya ya. Terkadang kalau di pasaran ini terlalu banyak harganya bisa turun drastis gitu ya. Jadi sedangkan biaya perawatan mulai dari pemupukan, obat-obatan, nah bapak-bapak ini belinya pun tetap dengan kondisi harga segitu gitu loh. Nggak bisa obat itu turun atau pupuk itu turun gitu ya Pak. Kalau misalkan pupuk bisa ditekan sama pemerintah bisa membantu ya Pak ya. Iya, sangat bagus lah itu. Gitu ya. Jadi harapan Bapak pun bisa turun harganya Pak ya. Ya harapan saya ya pupuknya diturun harganya, ya tanaman kita ya dinaikin harganya. Di depan saya ini ada selada ya, daun selada ini selada keriting.
Nah, sangat segar sekali ya pemirsa ya. Ini tanah di sini pemirsa di Kabupaten Karo ini ya. Ini untuk pertanian memang sangat bagus sekali pemirsa. Apalagi kalau kita makin naik agak ke atas sedikit ya, dekat-dekat dengan Gunung Sinabung, itu lebih bagus lagi loh karakter tanahnya, karena di situ ada kena debu bekas erupsi dari Gunung Sinabung itu yang sudah terfermentasi gitu ya secara alami. Nah, disitulah tanah itu dia bereaksi seperti mikroorganismenya gitulah ya. Jadi tanah itu di area agak ke atas lagi semakin bagus ya. Nah, jadi nggak usah sampai ke sana, di sini aja yang masih jauh dari Gunung Sinabung pun kelihatan ini hasil-hasilnya nih sangat bagus sekali ya. Oke, saya mau ngobrol dulu dikit ini dengan Bapak Prado. Bapak di sini kalau menanam kayak gini Pak, berkebun, Ya. yang Bapak kendalakan itu apa Pak? Bibit kah atau apa Pak? Ataukah pupuk, obat-obatan gitu? Ya seperti itulah, kadang pupuk, kadang obat-obatan, harganya mahal kali. Berarti maksudnya Bapak yang terkendala itu bukannya pupuk itu kosong Pak ya, tetap ada. Bukan, pupuknya tetap ada. Cuman harga ya Pak ya. Harganya itu, aduh. Harga itu nggak pernah turun Pak, naik terus ya Pak. Ya seingat saya nggak pernah turun, malah naik-naik terus. Nah, pemirsa, sebenarnya suka duka dari petani ini sangat banyak ya pemirsa ya. Nah, mereka ini ya contohnya seperti Bapak ini seharian ya pemirsa bekerja terus di ladang ini ya. Ini masih mending hari ini matahari nggak begitu menyengat ya. Coba kalau menyengat rasanya gimana gitu ya. Mungkin saja petani macam Bapak Prado ini makan aja pun nggak tepat waktu gitu ya pemirsa ya. Jadi sebenarnya kita harus menghargai petani-petani seperti ini loh pemirsa ya. Jadi contohnya mudah-mudahan ya, semua aspirasi dari petani itu diterima dengan baik lah, ataupun disambut dengan baik ya, untuk seperti yang dikatakan oleh Bapak ini, harga pupuk dengan obat-obatan itu mudah-mudahan ya bisa ditekan lagi untuk lebih murah gitulah ya. Jadi otomatis para petani bisa terbantu gitu loh. Seperti yang tadi saya katakan ya, untuk sayur-sayuran ini pemirsa, ini dijual kan harganya nggak tetap dia nanti bisa turun bisa naik di pasaran ini, manakala dia banyak turun dia harganya. Nah, sedangkan biaya perawatan untuk menanam ini para petani ya tetap dengan harga yang segitu gitu loh. Jadi sangat diharapkan ya Pak ya, Ya. untuk kayak pemerintahan bisa agak memperhatikan sedikit ya Pak tentang masalah ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Pak nanti pemerintah bisa mendengarkan cerita-cerita rakyat kecil ini ya Pak ya. Jadi rakyat kecil ini pun bisa terbantu sedikit ya Pak untuk ekonominya ya. Ini belum lagi ya Pak ya dengan masalah cuaca ya Pak ya. Ya, belum lagi cuaca. Kalau cuaca ekstrim rusak semua bisa ya Pak ya. Rusak, gagal panen Pak. Gagal panen pemirsa. Sedangkan pupuk udah ditaruh semua, obat-obatan udah, tiba-tiba cuaca ekstrim ini semua gagal panen gitu pemirsa. Memang sangat sedih ya. Tapi kita harus belajar dari seorang petani pemirsa. Walaupun demikian Bapak ini tetap tegar ya untuk bekerja di ladang menghidupi keluarga dan anaknya gitu ya. Kita lanjut lagi ke tempat lain. Nah, pemirsa, ini Bapak Prado ini di sini kita bisa juga ya kemari untuk langsung membeli produk-produk dari apa ya yang ditanam oleh Bapak Prado ini ya, seperti daun bawang, daun selada, pokoknya apa yang ditanam oleh Bapak inilah di sini ya. Jadi mungkin pemirsa itu di luar ada yang mau untuk usaha beginian ya, bisa langsung menghubungi Bapak Prado ya. Nanti nomornya kita tampilkan di sini ya. Pak, nomor Bapak berapa Pak? Disebutin? Boleh Bapak sebutin. 0812 6421 6060. 0812 6421 6060 ya, Bapak Prado gitu ya Pak ya. Nah, pemirsa nanti bisa hubungi nomor tersebut ya. Jadi pemirsa itu bisa hubungi dulu Pak, sekarang ini ada tanam apa gitu ya, kapan panennya gitu ya. Jadi pemirsa itu bisa kemari untuk melihat, sekalian jalan-jalan gitulah. Di sini udaranya enak kok, udah sangat bersih, dingin lagi gitu ya. Yang artinya Pak, kalau ada yang butuhkan cang seperti ini, ada yang membutuhkan romen seperti ini, walaupun tidak ada di ladang kita bisa ambil sama teman-teman. Sama teman-teman kita supply. Oke. Siapa yang butuh kita supply. Oke. Rutin juga boleh. Oke. Berarti cerita intinya Bapak menerima kayak supplier. Iya. Oh gitu pemirsa. Jadi Bapak Prado ini welcome dengan supplier
dari manapun gitu ya. Betul. Jadi seumpama dari ladang Bapak ini tidak mencukupi kuota yang pemirsa itu mau ya, Bapak Prado bisa menghubungi teman-teman sesama petani Ya, kita tanggung jawab, Pak. untuk mengambil jumlah yang pemirsa itu mau gitu ya. Jadi untuk kualitas mantap ya Pak ya. Ya, kualitasnya tergantung cuaca. Tergantung Kita nggak cuaca, bisa ya. bilang itu selamanya bagus Ya. suplaiannya. Ya, Itu tergantung cuaca. Tapi kita tetap usahakan itu yang Terbaik. sempurna lah. ya yang terbaik gitu lah ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa ditonton ya Pak ya. Jadi bisa makin melebar gitulah Pak ya. Iya, Usaha Bapak. Semoga kita ini warga-warga di Indonesia ini khususnya Pak ya bisa makin maju ekonominya Pak ya. Ya, amin. Apalagi yang kita tahu Pak sekarang ini apapun mahal, biaya sekolah lagi anak. Aduh, biaya sekolah, biaya Iya.